disebutkan terjadi peningkatan impor sekitar 654,6 juta dolar pada saat terjadi pandemi yang terjadi pelemahan ekonomi, terjadi pertumbuhan ekonomi yang minus atau kontraksi, itu impor turun. Ketika pemulihan mulai terjadi, impor naik. Ketika perekonomian relatif berkembang, tumbuh lebih pesat, kecenderungannya impor itu mengalami peningkatan. Saya menduga di sisa 8 bulan ya, itu mungkin impor 2024 ini sedikit turun dibandingkan 2023. Sekurang-kurangnya setara, yang sekaligus memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi kita agak sulit melampaui 5%. Informasi yang diberikan Badan Pusat Statistik atau BPS tentang ekspor impor Indonesia sampai dengan bulan April tahun 2024 yang diinformasikan di minggu pertama bulan Mei, itu disebutkan terjadi peningkatan impor sekitar 654,6 juta dolar atau secara persentase 0,93% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya impor migas, impor minyak dan gas yang cukup signifikan, 682,3 juta dolar selama 4 bulan dibandingkan periode tahun lalu. Sedangkan impor non migas sebenarnya mengalami penurunan. Nah, penurunan impor non migas itu sendiri melanjutkan tren sepanjang tahun 2023 yang juga mengalami penurunan. Padahal pada tahun 2021 dan 2022 impor non migas mengalami peningkatan. Nah, dalam publikasinya BPS memberikan infografis. Nah, ini total impor, ini impor migas, ini impor non migas. Nah, impor migas itu dari 11,28 juta dolar selama 4 bulan ya, itu meningkat menjadi 11,96 juta dolar. Jadi terjadi peningkatan dari 2023 ke 2024 selama kurun 4 bulan. Sedangkan impor non migas mengalami penurunan. Nah, penurunan ini kemudian dijadikan satu karena impor terdiri dari migas dan migas, terjadi sedikit peningkatan dalam impor barang. Nah, kalau dibuat gambar yang lebih panjang waktunya itu kan khusus 4 bulan. Kalau tahunan kita memiliki informasi sebagai berikut. Ini adalah gambar yang menunjukkan impor barang. Jadi migas dan non migas seluruh barang. Tahun 2023 itu bukan sedikit ya, lumayan ya, menurun dibandingkan 2022. Perhatikan 2002 dan 2021 sendiri meningkat dibandingkan 2020. Ini 1 tahun ya. Tadi kita bicara impor di depan tadi adalah 4 bulan. Nah, data ini cukup menarik jika dikaitkan dengan data-data lain, meskipun tentu memerlukan kajian yang lebih mendalam. Sepintas saja kita lihat, pada saat terjadi pandemi yang terjadi pelemahan ekonomi, terjadi pertumbuhan ekonomi yang minus atau kontraksi, itu impor turun, gitu ya. Ketika pemulihan mulai terjadi, impor naik dan makin naik di tahun kemarin, tapi tahun 2022 maksud saya 2023 menurun. Ini kita bisa telusuri di sana. Misalnya tahun 98 itu kan justru menurun impor ketika kita mengalami krisis. Begitu juga 2009 yang kita mengalami resesi, itu juga mengalami penurunan. Tentang hal ini tentu memerlukan kajian-kajian yang lebih tajam ya. Tetapi ini salah satu ciri yang menarik dari ekonomi Indonesia. Ketika perekonomian berkembang, relatif berkembang, tumbuh lebih pesat, kecenderungannya impor itu mengalami peningkatan. Nah, kalau dalam rangka impor non migas seperti ini lebih kentara lagi ya ciri itu. Jadi tahun 2023 juga turun. Nah, ini tadi dilanjut oleh tahun 2024 baru 4 bulan. Nah, kalau kita lihat migas, ini memang relatif tidak langsung terhubung dengan dinamika perekonomian. Banyak terhubung dengan harga migas dan juga sedikit terkait dengan konsumsi migas. Tapi konsumsi migas lebih kelihatan ya terukurannya, naik turunnya. Fluktuasi ini lebih diakibatkan oleh nilai atau harga dari komoditas migas. Mengapa tadi impor mengalami peningkatan dan juga
impor non migas mengalami penurunan kadang, lalu terkait dengan pertumbuhan ekonomi ternyata adalah karena soal golongan barangnya. Jadi oleh BPS, dan ini mengikuti kelajiman analisis di internasional, kelompok impor itu jutaan barang impor itu dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan penggunaannya. Nanti digunakan untuk apa impor tersebut? Pertama, ada impor yang digunakan menjadi barang konsumsi ya, jadi langsung dikonsumsi, barang jadi yang langsung dikonsumsi. Sedangkan yang kelompok kedua tuh bahan baku atau bahan penolong yang dipakai untuk memproduksi lagi. Nah, yang ketiga adalah barang modal. Barang modal ini terkait dengan barang yang dipakai usianya lebih dari setahun dan memang sebagian besar terkait dengan produksi selanjutnya. Nah, ada informasi menarik dari 4 bulan ini diberikan oleh BPS. Nah, ini tadi yang barang konsumsi mengalami peningkatan yang signifikan selama 4 bulan ya, 6,12 miliar dolar menjadi 6,89 miliar dolar. Nah, begitu juga barang modal mengalami peningkatan meski tidak sesignifikan barang konsumsi. Jadi mulai kebayang nih bahwa konsumsi meningkat, barang konsumsi, lalu barang modal berarti barang yang usianya lebih dari 1 tahun dan dipakai untuk berproduksi. Nah, pada saat bersamaan terjadi penurunan dalam bahan baku yang langsung dipakai untuk memproduksi. Biasanya bahan baku penolong inilah yang menurut data-data yang biasa dianalisis, saya tidak bisa memberikan data secara umumnya ini, yang ketika bahan baku penolong itu impornya cenderung meningkat, itu biasanya terhubung erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, ada ciri di ekonomi Indonesia, sebagian cukup besar produksi Indonesia itu bergantung kepada impor bahan baku atau penolong. Akibat perkembangan ini terjadi perubahan komposisi ya, ini nilai, ini komposisinya. Jadi komposisi bahan baku, komposisi barang modal, barang konsumsi di tahun 2023, tapi hanya selama 4 bulan, itu menunjukkan misalnya bahan baku 74,53, barang konsumsi cuma 8,70. Nah, di periode yang sekarang 4 bulan, ini terjadi barang konsumsi meningkat porsinya, barang modal meningkat porsinya, bahan penolong menurun konsuminya. Maka kalau di dalam publikasi BPS itu dibuat tabel berikut ini. Ini angkanya saja, saya kira nanti bisa disorot. Tetapi ini untuk menjelaskan perubahan porsi tadi dan perubahan persentasi dari kenaikan atau penurunan masing-masing golongan barang dalam impor. Kalau digambar dalam tahunan, ini selama setahun ya, maka terlihat bahan baku inilah yang paling berfluktuasi. Saya ulangi lagi, ini terkait dengan sinyalemen kita di awal tadi, dia memang terhubung dengan dinamika perekonomian secara erat ya, lebih bersifat langsung. Nah, maka impor bahan baku kenaikan, penurunan pada tahun 2023, 2022, wajar jika pertumbuhan ekonomi 2023 itu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Nah, ketika tadi bulan 4 bulan yang berjalan ini terjadi penurunan bahan baku, itu berarti ini sinyal meskipun belum terlalu buruk, tapi ini sinyal bahwa ada potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 berjalan ini bisa sedikit lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu yang 5,05 ya, atau paling pol jadi setara. Itu dulu sinyalnya. Dan dari sisi konsumsi, ini perlu analisis juga barang konsumsi apa yang mengalami peningkatan. Untuk kajian berikut nanti kita akan kaji. Tapi ini sebutlah untuk sinyal ini sinyal yang sedikit kurang baik buat perkembangan beberapa bulan mendatang. Ini tadi 3 golongan. Jadi impor barang senilai kurang lebih berapa untuk 4 bulan ini 80 miliar dolar. Itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok barang konsumsi, bahan baku atau bahan penolong, barang modal. Nah, itu dari sisi satu jenis pengelompokan. Ada pengelompokan lain. BPS mengikuti kebiasaan internasional menggunakan HS 2 digit istilahnya. HS itu harmony system ya. Jadi barang itu dibagi menjadi 100 kelompok. Ini kan 2 digit jadinya kan, dari 0 sampai 99. Nah, setiap nomor itu menunjukkan kelompok barang.
Nah, maka tampak misal penurunan paling tinggi terjadi pada kendaraan dan bagiannya. Itu nomor HS-nya 87. Lalu disusul oleh besi dan baja. HS-nya, kodenya 72. Dan bahan bakar mineral, kodenya 27. Jadi nanti ada tabelnya. Sedangkan yang mengalami kenaikan adalah kelompok Cerealia. Dan Cerealia yang paling banyak. Nah, ada 10 dari 100 macam kelompok barang itu yang memberikan kontribusi terbesar dalam impor, maksudnya paling banyak diimpor, itu sekitar 62,43% terhadap total impor. Nah, berikut kita perlihatkan grafik ini dari BPS ya, maaf tabel. Nah, ini 10 kelompok yang dari 100 macam barang ya, 100 kelompok macam barang, 2 digit kan, dari 0 sampai 99. Ini nomornya 84, 85, 72, 10. Nah, ini saya kasih tanda. Yang merah menunjukkan penurunan ya. Nah, ini presentasi penurunannya. Ini saya potong dari publikasi Badan Pusat Statistik. Nah, yang hitam ini menunjukkan peningkatan pada Cerealia ya. Nah, yang menurun besi baja, bahan bakar mineral, sama kendaraan dan bagiannya. Itu dari HS 2 digit. Nah, lalu ada juga informasi tapi hanya untuk komoditas-komoditas tertentu. Jadi 3 kelompok barang, lalu 10, HS 2 digit berarti 100 kelompok barang. Lalu komoditas berarti lebih spesifik dari kelompok barang. Nah, itu ada mesin peralatan mekanis, ada mesin perlengkapan elektrik, ada besi dan baja. Jadi dari sini komoditas-komoditas yang dengan informasi tentang jumlahnya, tentang nilainya. Ini hanya informasi saja. Diinformasikan ada negara asal dari impor. Jadi negara asal impor dari mana saja. Nah, Indonesia ini impornya relatif terbatas pada sekitar 13 negara. Jadi 13 negara asal impor itu hampir 77,42, bukan hampir ya, sebesar 77,42% dari impor Indonesia itu berasal dari 13 negara. Di antara 13 itu ada 4 yang paling banyak. 4 dalam konteks Januari sampai April, pertama itu Tiongkok atau Cina, itu 35,22%. Jadi asal impor non migas ya ini ya, migas tidak dihitung. Jadi lebih dari sepertiga impor non migas itu selama 4 bulan tahun 2024 berasal dari Cina. Disusul oleh Jepang sekitar 7,23%, lalu Thailand, lalu Australia impor ya. Nah, itu bertiga-tiga mencapai lebih dari separuh. Nah, dengan catatan Cina mencapai 35%. Secara keseluruhan ini menurut saya dari tadi informasi tentang nilai migas non migas, informasi tentang 3 kelompok barang, informasi tentang HS 2 digit, informasi tentang asal barang, tentu dengan tambahan-tambahan berbagai informasi lainnya, saya menduga total keseluruhan impor yang selama 4 bulan ini masih sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu. Saya menduga di sisa 8 bulan ya, 8 bulan di triwulan berikutnya ini, di 4 bulan berikutnya, itu mungkin impor 2024 ini sedikit turun dibandingkan 2023, sekurang-kurangnya setara, yang sekaligus memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi kita agak sulit melampaui 5%.